Halo teman-teman semua, apa kabar? Pernah nggak sih kepikiran gimana ya dunia kita hari ini kalau nggak ada penemuan-penemuan keren? Misalnya angka nol, atau rumah sakit yang bisa ngobatin segala macam penyakit, atau bahkan ngopi di pagi hari. Nah, mungkin banyak dari kita yang nggak sadar kalau banyak banget hal-hal canggih dan esensial di hidup kita sekarang ini, itu akar-akarnya justru dari masa keemasan peradaban Islam. Yap, peradaban Islam. Bukan cuma soal ibadah atau kitab suci aja, tapi juga soal ilmu pengetahuan, inovasi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Penasaran? Yuk, kita buka lembaran sejarah ini bareng-bareng. Bayangin, jauh sebelum Eropa bangkit dari abad ke-8, di Timur Tengah sana, peradaban Islam lagi bersinar terang. Pusat-pusat ilmu kayak Baghdad, Kairo, atau Cordoba itu udah kayak Silicon Valley-nya zaman dulu. Penuh para jenius yang otaknya encer banget. Salah satunya ada Ibnu Sina. Beliau ini seorang dokter, filsuf, astronom, ahli matematika, multitalenta banget deh. Karyanya yang paling fenomenal, The Canon of Medicine, itu jadi rujukan utama kedokteran dunia selama berabad-abad. Kebayang nggak? Resep-resepnya masih dipelajarin sampai sekarang. Jadi kalau kamu ke rumah sakit atau minum obat, bisa jadi ada sentuhan masterpiece dari Ibnu Sina di dalamnya. Terus kenalin nih, Bapak Algoritma Dunia Muhammad Ibn Musa Al-Wahawarizmi. Jangan kaget, kata algoritma yang sering kita pakai kalau ngomongin teknologi, itu asalnya dari namanya beliau loh. Beliau ini yang memperkenalkan angka 0 ke dunia barat. Coba bayangin, hidup tanpa angka 0. Susah banget kan hitungnya? Aplikasi di HP kita, program komputer, semuanya nggak akan jalan tanpa angka 0 dan konsep algoritma dari beliau. Jadi, lain kali kamu main TikTok atau belanja online, ingat ya, ada jasa besar dari Al-Khwarizmi. Satu lagi nih, ada Jabir bin Hayyan. Kalau Ibnu Sina bapak kedokteran, Al-Khwarizmi bapak algoritma, nah Jabir bin Hayyan ini bisa dibilang bapak kimia modern. Beliau yang memperkenalkan banyak teknik dasar di laboratorium kayak distilasi, kristalisasi, sampai bikin asam kuat. Jadi eksperimen kimia di sekolahmu itu banyak tekniknya dari warisan beliau. Keren banget kan? Gimana? Udah mulai berasa wahnya? Mereka ini cuma sedikit dari ribuan ilmuwan muslim lain yang kontribusinya luar biasa. Ini nunjukin kalau Islam itu bukan cuma dogma, tapi juga dorongan kuat untuk mencari ilmu dan berinovasi. Kerennya, semua itu dilandasi nilai-nilai agama loh. Kenalin nih, ada Fatihah Al-Firhi. Beliau ini bukan ilmuwan, tapi jasanya luar biasa banget. Di abad ke-9, bayangin ya, beliau ini yang mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Universitas pertama di dunia yang masih beroperasi sampai sekarang loh. Artinya, jauh sebelum Oxford atau Harvard ada, udah ada universitas yang didirikan oleh seorang muslimah dermawan. Kerennya, beliau mendanai pembangunan dan operasionalnya dari warisan pribadinya. Jadi kalau sekarang kita punya kesempatan kuliah, ingat, ada jejak inspiratif dari Fatimah Al-Firhi yang membuka jalan pendidikan untuk semua. Lalu ada juga sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mungkin sering dengar beliau sebagai panglima perang yang gagah berani. Tapi beliau ini punya sisi lain yang bikin kagum, yaitu kedermawanan dan toleransinya yang luar biasa. Ketika beliau berhasil merebut kembali Yerusalem, beliau nggak balas dendam atau membantai penduduknya. Justru memberikan pengampunan, melindungi gereja-gereja, dan memastikan semua orang bisa beribadah dengan tenang. Bandingkan dengan banyak penguasa di zamannya. Ini bukti kalau Islam itu mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan menghargai perbedaan. Bikin adem hati banget kan? Jadi Islam itu nggak cuma bicara soal kepintaran, tapi juga soal hati yang mulia, kepedulian sosial, dan semangat untuk menciptakan kebaikan bagi semua. Ini dia cahaya lain dari peradaban Islam yang sering terlupakan. Nah, setelah kita keliling melihat kehebatan di masa lalu, sekarang kita ngomongin hal yang paling dekat sama kita. Hidup kita sehari-hari. Jujur aja, hidup di zaman sekarang tuh banyak banget tantangannya ya. Stres, overthinking, anxiety, bikin kepala pusing. Tapi tahu nggak sih, Islam itu punya resep rahasia buat bikin hati kita lebih tenang dan hidup lebih berkah. Ini bukan cuma ceramah loh, tapi bener-bener panduan praktis. Pertama ada konsep sabar dan syukur. Kedengarannya klise ya, tapi coba deh pahami lebih dalam. Sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha,
tapi lebih ke menghadapi masalah dengan kepala dingin, yakin bahwa ada hikmah di baliknya, dan terus berusaha. Kalau syukur, itu kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur atas apa yang kita punya, hati kita jadi lebih lapang, gak gampang iri, dan lebih bisa menikmati hidup. Coba deh pagi ini, kamu udah bersyukur belum? Terus doa dan ibadah. Mungkin banyak yang ngira ini cuma ritual, tapi sebenarnya ini adalah charging jiwa kita. Ketika kita sholat, kita sedang curhat langsung sama Sang Pencipta. Saat kita berzikir, hati kita jadi tenang. Ini seperti terapi spiritual yang gratis dan bisa kamu lakukan kapan aja. Jujur, pas lagi galau-galau, cuma doa dan ibadah yang bisa benar-benar bikin plong. Dan yang terakhir, Islam itu mengajarkan kita untuk peduli pada sesama. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, berbagi dan membantu orang lain, kebahagiaan itu justru balik ke kita berkali-kali lipat. Merasa jadi bagian dari komunitas, saling support, itu bikin hidup jauh lebih bermakna. Jadi, yuk mulai dari hal kecil. Senyum ke tetangga, bantu teman atau sedekah seikhlasnya. Rasakan sendiri keajaibannya. Gimana teman-teman? Setelah kita jelajahi bareng, jadi makin paham kan kalau Islam itu punya cahaya yang luar biasa, baik di masa lalu maupun untuk kehidupan kita hari ini. Islam itu nggak cuma soal masa lalu atau sekedar ritual, tapi juga tentang ilmu pengetahuan, inovasi, kemanusiaan, keindahan, dan panduan untuk hidup tenang dan bermakna. Ini adalah warisan yang kaya yang harusnya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua, melihat Islam dari sudut pandang yang lebih luas, dan menginspirasi kita untuk terus belajar, berbuat baik, dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, bagikan juga ke teman-temanmu biar makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.